Kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes Medan menjelaskan perihal video viral yang menyebut bahwa korban pencurian toko ponsel berinisial PP menjadi tersangka. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Reskrim, Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan, PP menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Gigaton dan T, pelaku pencurian, mengalami luka di bagian tubuh. Dari hasil proses penyidikan, ditemukan fakta, termasuk lewat prarekonstruksi. Para saksi, saksi pendukung, dan petunjuk-petunjuk yang ada didapatkan keterangan. Dari saksi netral itu, memang ada suatu tindakan. Kami pun beranjak dari hasil visum dan diperkuat keterangan ahli dokter yang mengambil visum bahwa ada luka di kepala atau bagian tubuh lainnya, kata Bayu saat konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Senin, 2 Februari 2026. Dalam kasus ini, tidak hanya PP yang diduga melakukan penganiayaan, tetapi juga ada 3 orang lagi, di antaranya LS, W, dan S. Namun, ketiga orang tersebut dinyatakan masuk daftar pencarian orang, DPO. Bayu menjelaskan, sesuai keterangan, ada tindakan pemukulan yang dilakukan LS dan teman lainnya di kamar hotel. Kemudian, pelaku ada 4 orang, yang saat ini seorang sudah dilakukan penahanan. Dan 3 sudah kami jadikan DPO. Pada saat di kamar hotel, ada tindakan penganiayaan secara bersama-sama dengan pemukulan dan tendangan sehingga terdapat luka sesuai hasil visum, ucap Bayu. Tidak hanya di situ, korban Gigaton diseret keluar, dipiting, dan dimasukkan ke bagasi mobil. Pengakuan korban, ada tindakan penyetruman menggunakan alat. Korban juga diikat oleh para pelaku. Inilah tindakan-tindakan penganiayaan yang terjadi setelah 1 orang. Ada 1 orang lagi yang di kamar berbeda, ujar Bayu. Para pelaku ini kembali ke kamar sebelahnya, kamar 24. Pada saat masuk, para pelaku, LS dan kawan-kawan langsung melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama kepada pelaku pencurian berinisial R. Korban R kemudian dibawa ke mobil yang sama. Dilakukan pengikatan pada kedua tangan, papar Bayu. Diketahui, Gigaton dan T adalah karyawan penjaga toko ponsel milik PP. Kedua orang baru bekerja selama 2 pekan dan melakukan pencurian pada 22 September 2025. Pada hari yang sama, PP melaporkan kejadian ke Polsek Pancur Batu. Sehari kemudian, 23 September 2025, LS menghubungi salah satu penyidik Polsek Pancur Batu terkait penanganan. Memang ada informasi si pencuri berada di hotel di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan Tuntungan. Menurut Bayu, penyidik mengingatkan apabila ditemukan, segera untuk memberitahukan kepada penyidik untuk dilakukan proses hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, pelaku LS tidak berbarengan atau tidak menunggu dari perbantuan polisi atau penyidik sehingga mereka berkesimpulan dan memutus dengan sendiri, jelas Bayu. Kedua pelaku pencurian ditangkap dan dibawa ke Polsek Pancur Batu. Namun, 3 hari setelah ditangkap, 26 September 2025, keluarga Gigaton melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan PP, LS, W, dan S. Setelah ke-4 orang itu dilaporkan, proses hukum terhadap Gigaton dan T tetap berjalan dan sudah dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2,5 tahun.